Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan indeks untuk seminggu ke depan yang pada tanggal 18 sampai 19 saja ya. Tanggal 20 libur dan 21 juga dibilangnya akan ada cuti bersama atau libur bersama. Jadi kemungkinan minggu depan cuman 2 hari ya untuk bursa buka. Jadi apa saja saham yang akan saya analisa tambahan untuk video kali ini. Yang pertama ada Adro, kedua PTBA, ketiga Inco, dan keempat MNCN, dan kelima DKAPT. Jadi saham keempat dan kelima ini di request oleh teman-teman di YouTube. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,161% ke level harga 5.247. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal ISG cukup menarik ya, masih mempertahankan resisten 5.200 dan bisa dikatakan ISG sudah confirm breakout dari EMA 150-nya, dan Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD mengarah ke atas, indikator moving average 20 sudah menyempit dan mengarah ke atas juga, akan memotong indikator dan akan memotong moving average 150. Ya, potensi ISG kalau nggak koreksi besok menguji 5.200 ya, arahnya pelan-pelan ke 5.400 menguji resisten EMA 200-nya. Kita pasang target 5.400 terdekat. Kalau itu di breakout ya menutup gap di 5.500, bahkan bisa ke sini ke 5.600 juga menutup gap. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Adro yang pada hari Jumat ditutup di level harga 1.115 sama harga penutupan pada hari Kamis. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Adro masih akan menguji dynamic support EMA 20 di 1.100. Kalau itu di breakdown ya, arah selanjutnya menguji support dynamic EMA 60 di 1.080. Bapak Ibu bisa lihat MACD nya melandai setelah 2 minggu mengarah turun, dan mulai minggu kemarin mulai melandai, tapi Bapak Ibu bisa lihat bar chart di atas 0 menipis ya, arah Adro menguji support di 1.100. Kalaupun besok mampu rebound ya, arahnya menguji resisten dinamiknya EMA 150 di 1.130. Kalau itu mampu di breakout, ada potensi Adro menguji resisten dinamik EMA 200 di 1.180. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari Jumat? Kita buat dulu trading plan-nya. Kalau beli di harga 1.115 masih bisa ya, cut loss-nya agak dalam aja di 1.050 dengan potensi profit ya. Kita pasang jauh sini EMA 200-nya ya di 5%, hampir sama 1:1 ya. Kalau Bapak Ibu bisa memantau market nanti di hari Selasa dan di hari Rabu, kalau Adro mampu breakout dari EMA 150-nya di 1.130 ya, Bapak Ibu pasang aja trailing stop. Kalaupun dia turun false breakout ya ke trigger ya, Bapak Ibu dapat 1% ya kan, lumayan. Daripada dibawa turun lagi, atau Bapak Ibu juga mau hold ya silahkan. Siapa tahu besoknya di hari Rabunya dia breakout lagi, dan ternyata di minggu depan dia melanjutkan kenaikan ke 1.180. Jadi kalau trading plan Adro seperti ini keuntungannya, kalau Adro breakdown ya agak jauh untuk ke trigger. Kalau dia mantul di 1.070 sampai 1.060 kan Bapak Ibu nggak kena. Kalau Bapak Ibu pasang di sini resikonya kena ya. Tapi kalau di sini keuntungannya kalau dia malah dibawa turun, jadi Bapak Ibu cuman kena cut loss di 3,31%. Jadi seperti itu untuk Adro. Sesuaikan aja dengan profil resiko Bapak Ibu, sesuaikan dengan strateginya, siap cut loss di harga berapa. Jadi seperti itu Adro. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada PTBA yang pada hari Jumat ditutup turun tipis 0,41% ke level harga 2.060.
Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA masih akan, kalau dilihat dari indikator dan volume yang kurang bagus juga tipis, ya arahnya ke 2010, menguji support 2010. Tapi kalau PTBA ini hari Selasa mampu breakout dan tutup di atas 1080, ya potensi PTBA menguji dynamic resistance EMA 60 di 2120 dan EMA 150 di 2150. Jadi cukup menarik untuk PTBA. Apakah bisa spekulasi buy? Masih bisa ya Bapak Ibu. Cut lossnya di bawah sini di 1960 dengan potensi kalau dia mampu breakout EMA 150 nya dia aja dekat, ya sekitar 4% juga ya, 1:1 ya kalau dalam sebulan. Jadi seperti ini trading plan kalau saya mau beli PTBA. Disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan aja apakah mau atau mencoba dengan strategi yang saya biasa gunakan. Jadi untuk PTBA ya, dalam waktu sebulan aja dapat 4% kan lumayan. Apalagi kalau lebih cepat daripada waktu sebulan. Dengan kondisi juga dalam sebulan itu ada potensi kerugian di 4%. Bisa juga lebih cepat kerugiannya, misalnya ternyata hari Senin Selasa dia drop 4%, ya Bapak Ibu kena cut loss. Jadi seperti itu, sesuaikan aja. Atau Bapak Ibu mau lebih sabar nunggu di 2030 juga bisa, dengan potensi lebih ringan, cut lossnya lebih tipis ya, di 3% aja kalau beli di 2030, dengan potensi lebih lebar nih di 5%. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Inco pada hari Jumat ditutup naik 2,81% ke level harga 3.660. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco masih akan menguji dynamic resistance di 3.680. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ke 4.025. Apakah bisa spekulasi buy? Dengan kondisi Inco naik disertai volume dan Bapak Ibu lihat, tapi indikator MACD menyempit dan bar chart di atas 0 juga makin turun dan mengarah ke 0. Ya ini sudah di harga pucuk ya, kalau bisa dikatakan ini di harga resisten dah di pucuk. Jadi mending nunggu dulu, nunggu dia confirm. Kalau sudah 2 candle di atas 3.680 bisa spekulasi buy, Kalau udah di 3.700 cut lossnya di bawah sini aja di 3.415 dengan potensi sama di 8%, di 4.025 ya di 8%. Jadi 1:1, sesuaikan aja. Inco juga masih menarik ya, kalau mampu breakout dari 3.680 ini akan mudah Inco ke 4.025. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja kita ke saham keempat, ada MMCN yang pada hari Jumat ditutup turun ARB, auto reject bawah di level harga 880, turun 6,88%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN akan menguji lagi support dynamic EMA 20 di 875. Kalau itu di breakdown arah 800 bahkan ke 750. Semoga di hari Selasa ada pantulan dan minimal MNCN harusnya rebound. Kalau mau melanjutkan kenaikan, rebound tutup di atas 900, minimal di 910 sampai 920 dengan potensi balik menguji resistennya di 985 sampai 1000. Jadi MNCN hati-hati, yang mau spekulasi buy hati-hati di sini, masih beresiko. Kita lihat dari Selasa dulu. Kalau dia mantul ataupun rebound, ya bisa lah spekulasi buy, cut lossnya di bawah sini aja. Kalaupun Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga 880, cut lossnya bisa di sini aja nih di 830 dengan potensi kerugian 5,45%. Kalau dia mampu rebound breakout, ya terdekatnya aja di EMA 60 di 910 sampai 915 di 3% ya. Seperti ini kondisi kalau mau beli MNCN. Kalau MNCN sampai breakdown dari 840, ya arahnya ke 800 bahkan ke 750. Jadi kita lihat hari Selasa.
Semoga ada rebound ya, semoga rebound MNCN. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada INTP yang pada hari Jumat ditutup naik 1% ke level harga 11.950. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP lagi bermain di area supportnya di 11.590 dan harga INTP di hari Jumat masih di bawah resistennya EMA 60 di 12.000 dan EMA 20 di 12.130. Potensi INTP untuk di hari Selasa dan hari Rabu menguji resistennya di 12.000 EMA 60-nya. Bapak Ibu bisa lihat setelah turun tajam, indikator MACD mulai melandai, walaupun masih melandai di bawah 0, tapi bar chart di bawah 0 makin mengecil. Ya, potensi kalau besok INTP mampu breakout dari harga 12.000, EMA 60-nya minimal tutup di 12.200, sangat besar berpotensi INTP menguji resistennya di 12.800, bahkan bisa ke 13.200. Di 13.200 ada EMA 150-nya. Ya, bisa dikatakan INTP lagi proses akumulasi ya kalau dilihat dari chart dan indikatornya. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa aja Bapak Ibu. Nah, cut loss saja di 11.250 sampai 11.260 dengan potensi kerugian di 6%. Tapi potensi profitnya juga cukup lebar ya Bapak Ibu, di 9 sampai 10% kalau di EMA 150-nya. Jadi ya, dalam 1 bulan ke depan ada potensi INTP menguji resisten sideway-nya yang sudah 2 kali diuji namun terus gagal di 13.350. Ya, seperti itu aja untuk INTP. INTP juga masih menarik. Untuk harga sekarang yang belum punya barang bisa aja mulai spekulasi buy. Kita lanjut ke saham terakhir. Saham terakhir ada TKAPT. Ini saham juga nggak menarik ya. Bapak Ibu bisa lihat IPS-nya minus terus. Dan IPS tahun berjalan di 2020 sudah minus 30. Bisa aja nanti berkurang menunggu laporan kuartal 3 dan 4. Tapi ya kalau kayak gini nggak menarik menurut saya. Bapak Ibu bisa lihat harganya juga di under 200. Harga DKAPT di hari Jumat ditutup di 123 dengan turun 5,38%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal DKAPT ini dalam kondisi uptrend ya, cuma uptrendnya tidak disertai volume. Dan Bapak Ibu bisa lihat volume di hari Jumat saat turun tajam disertai volume dan arah indikator MACD mengarah ke bawah, dan Bapak Ibu bisa lihat bar chart di bawah 0 juga makin mengarah ke bawah. Ya, potensi DKAPT kalau nggak mantul di 120, DKAPT kalau tidak mantul di 120 ya arahnya ke 110 sampai 107. Ada EMA 150-nya di 107. Jadi seperti itu untuk DKAPT. Hati-hati Bapak Ibu yang punya barang di atas. Kalau breakdown dari 120 cut loss saja daripada dibawa ke bawah lebih dalam. Yang mau spekulasi buy mending nunggu di 110 ini bisa spekulasi buy ya. Kalau dikasih, kalau ternyata dia mantul di 120 ya bisa aja DKAPT mantul dari EMA 200-nya di 120. Ya, kalau mau spekulasi buy di 120 juga bisa. Cut loss-nya tadi ya di 115 atau 116. Main cepat aja untuk DKAPT. Hati-hati saham gorengan. Ya, itu aja untuk DKAPT. Arah terdekat menguji support EMA 200 di 120. Kalau itu mantul ya mengarah lagi ke 130, bahkan ke resisten 140 untuk DKAPT. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan bermanfaat dalam Bapak Ibu membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.